Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah sekian lama tidak upload video, kali ini saya mencoba menyajikan kembali apa yang sebenarnya sudah pernah dibahas pada tutorial sebelumnya, yaitu terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kali ini khusus terkait dengan status daya dukung air. Tutorial ini saya anggap perlu. Kenapa? Karena terjadi perubahan aturan yang menjadi referensi pada pembuatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup kali ini dibanding dengan sebelumnya. Kali ini kita berbasis pada SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 297 tahun 2019 dan SK 146 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Nah, ini kalau kita lihat apa yang disajikan pada slide ini, yang di sebelah kiri ini adalah aturan yang lama yang kita gunakan, yaitu Permen LH nomor 17 tahun 2009. Dan ini tidak digunakan lagi. Yang kita gunakan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, SK nomor 146 2023 dan SK 297 tahun 2019. Apa yang kita lihat di sini terkait dengan Permen LH nomor 17 tahun 2009, ini adalah formulasi yang sebelumnya kita gunakan di dalam membuat daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk daya dukung air. Nah, perhitungan dalam menghitung ketersediaan air itu hanya mengacu kepada curah hujan tahunan, kemudian koefisien limpasan tertimbang atau tutupan lahan dan luas wilayah. Sedangkan untuk menghitung kebutuhan air itu cukup menggunakan nilai 1.600 meter kubik air per kapita per tahun. Sehingga di sini kita tidak menghitung berapa kebutuhan air domestik dan berapa kebutuhan air untuk lahan. Nah, aturan yang baru telah tersedia besaran ketersediaan air pada level provinsi. Nah, ini adalah contoh yang saya tunjukkan pada slide ini, yaitu ketersediaan air pada level provinsi yang diambil dari lampiran 3 SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 146 tahun 2023. Di sini terlihat bahwa Sulawesi Selatan itu ketersediaannya sekitar 43.927.348.140,55 meter kubik per tahun. Nah, sehingga untuk menghitung pada level kabupaten atau kota, tinggal mendistribusikan ke dalam grid provinsi berbasis pada indeks jasa lingkungan hidup penyedia air. Nah, pada formulasi yang kita gunakan di sini untuk menghitung kebutuhan air, dibedakan antara kebutuhan domestik dan kebutuhan lahan. Untuk kebutuhan domestik digunakan angka 43,2 meter kubik per kapita per tahun. Dan ini kita kali 2 sebagai faktor koreksi untuk jaga-jaga sebenarnya. Sedangkan kebutuhan air untuk lahan itu digunakan perbandingan antara
persawahan, perkebunan, kebun campuran, dan tegalan strip ladan, yaitu 4 berbanding 1,5 berbanding 1,5 berbanding 1. Sehingga untuk menghitung berapa kebutuhan air untuk tutupan lahan, maka yang kita pertama hitung itu adalah kebutuhan untuk sawah. Kebutuhan untuk sawah kita menggunakan ini 0,001 meter kubik per detik per hektar dikali 3.600 dikali 24 dikali 120 hari per musim. Dan ini kita kali 2 juga karena pada umumnya persawahan itu terdapat dua musim. Khusus untuk tambak kita menggunakan nilai 10.000 meter kubik per tahun. Nah, jadi dari sini kita bisa menghitung kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Total kebutuhan air tinggal menjumlahkan antara kebutuhan domestik dengan kebutuhan tutupan lahan. Sementara untuk menghitung ambang batas itu kita memperbandingkan atau membagi antara ketersediaan dibagi dengan kebutuhan. Nah, kalau dia bernilai lebih besar dari 1, itu artinya ketersediaan masih jauh lebih besar, masih lebih besar daripada kebutuhan. Namun jika dia bernilai lebih kecil dari 1, itu artinya ketersediaan sudah lebih kecil dari kebutuhan. Nah, untuk menghitung statusnya, bisa kita melakukan pengurangan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Kalau nilainya lebih kecil dari 0, maka dikategorikan pada wilayah tersebut terlampaui. Artinya lebih besar kebutuhan daripada ketersediaan. Sedangkan kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 0, maka dikategorikan belum terlampaui. Untuk menghitung sebaran jumlah penduduk, ini kita hitungnya per grid. Ini juga terjadi perubahan berdasarkan pedoman yang lama dengan apa yang ada di dalam SK nomor 146 tahun 2023 ini. Di sini bisa kita lihat perbedaannya bahwa bobot pada persawahan 0,272 sedangkan bobot pada permukiman 0,270. Ini memang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa sebaran penduduk lebih besar bobotnya di sawah daripada di permukiman. Dan itu alhamdulillah ini sudah diperbaiki. Ternyata bobot untuk di permukiman 0,437 dan di sawah hanya 0,126. Kemudian formulasi yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk per grid ini masih sama dengan pedoman sebelumnya. Kemudian kebutuhan data untuk menghitung daya dukung daya tampung lingkungan hidup penyedia air, ketersediaan air itu terdiri dari, tentu kita butuh batas provinsi. Kenapa? Karena nanti juga ini yang kita jadikan dasar untuk membuat gridnya. Kemudian administrasi kabupaten, kalau sekiranya kita mau menghitung ketersediaan air atau daya dukung air pada level kabupaten kota. Kemudian peta yang digunakan adalah peta ekoregion SK 1272. Ini sudah ada di share oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kita gunakan. Kemudian di dalamnya ada peta vegetasi alami. Nah, untuk peta tutupan lahan pada level provinsi kita menggunakan peta tutupan lahan skala 1:250.000. Namun untuk kabupaten kota di sini kita menggunakan tutupan lahan skala 1:50.000. Nah, yang banyak kita gunakan peta tutupan lahan biasanya adalah peta tutupan lahan yang sudah diasistensi oleh BIG pada saat menyusun RT/RW, dan itu biasanya kita gunakan. Meskipun demikian, harus disamakan kelas tutupan lahannya dengan nomenklatur mengacu pada tutupan lahan yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu kita juga perlu data penduduk, sehingga
kita menggunakan data penduduk dari BPS 5 tahun terakhir. Ini adalah cara penyajian datanya. Jadi nanti kalau kita menggunakan level kabupaten, berarti setiap kecamatan kita hitung berapa ketersediaannya meter kubik per tahun, berapa kebutuhannya setiap kecamatan, kemudian bagaimana indikasi statusnya, apakah terlampaui atau belum terlampaui atau defisit atau surplus. Nah, nanti juga kita bisa hitung berapa yang belum terlampaui, kemudian berapa persen, kemudian berapa luas yang terlampaui dan berapa persen. Teman-teman sekalian, ini adalah slide yang juga sudah biasa kita munculkan pada tutorial sebelumnya. Pada slide ini diperlihatkan bahwa untuk menghitung daya dukung daya tampung lingkungan hidup, itu digunakan jasa lingkungan hidup penyedia air dengan menggunakan parameter 3 parameter: bentang alam, vegetasi, dan penutupan lahan. Nanti masing-masing ada skor dan bobotnya dari ketiga parameter ini, yang itu kemudian diperkalikan antara bobot dan scoring, kemudian dijumlahkan, akhirnya nanti kita mendapatkan nilai indeks jasa lingkungan hidup penyedia air. Sedangkan perhitungan untuk neraca air, ini kita mengacu pada lampiran 3 SK 146 tahun 2023 tadi. Seperti yang saya perlihatkan sebelumnya. Itu yang kemudian didistribusikan ke dalam sistem grid pada provinsi yang dianalisis. Ini adalah contoh peta ecoregion berdasarkan SK 1272. Ini adalah peta vegetasi alami. Ini adalah peta penutupan lahan. Nah, kemudian metodenya untuk melakukan pemodelan atau analisis spasial, data yang digunakan harus berada pada tingkat skala yang sama, uniscale, untuk menghasilkan informasi yang baik. Idealnya seperti ini. Namun, ketersediaan, kesesuaian, dan keseragaman data spasial di Indonesia ini masih terkendala di berbagai wilayah. Sehingga pendekatan dengan sistem grid skala ragam ini yang kita gunakan, dan ini memungkinkan dilakukannya analisis spasial yang melibatkan banyak jenis data dengan berbagai skala atau resolusi yang berbeda. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk skala kabupaten kota, bentang alamnya dan vegetasi alaminya tetap masih menggunakan skala 1:250.000. Namun penutupan lahan untuk kabupaten itu kita menggunakan 1:50.000, sedangkan untuk kota kita menggunakan 1:25.000. Dan biasanya tutupan lahan yang seperti ini itu diambil dari tutupan lahan pada saatnya disusun RT RW-nya. Kemudian rumus yang digunakan menghitung kinerja jasa lingkungan hidup masih seperti sebelumnya, yaitu bobot dikali skor untuk bentang alam, kemudian ditambah bobot kali skor untuk vegetasi alami, ditambah bobot kali skor untuk penutupan lahan. Ini beberapa jasa lingkungan, bagaimana besarnya bobot untuk setiap jasa lingkungan, baik itu bentang lahannya, vegetasi alaminya, dan penutupan lahannya. Dari ini sudah ada standar bobot yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan ini yang kita gunakan. Kemudian ini adalah kategori pengklasifikasian berdasarkan rentang skala indeks jasa lingkungan hidup. Jadi ada 5 kelas, mulai sangat rendah sampai sangat tinggi, dengan interval nilai seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Kemudian resolusi untuk level provinsi itu kita menggunakan yang 30 detik atau 900 kali 900 meter. Sedangkan untuk kabupaten kota kita menggunakan yang 5 detik atau 150 kali 150 meter. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau di ArcGIS kita menggunakan fishnet, perintah fishnet
untuk membuat grid, dan di sini kita tuliskan berapa ukuran grid yang kita mau buat, dan usahakan grid yang kita buat itu dalam bentuk poligon. Jadi di sini harus pilih poligon. Karena di sini provinsi yang kita mau buat gridnya, maka kita buat dalam bentuk 900 kali 900 meter. Nah, setelah gridnya terbentuk, baru kita overlay dengan indeks jasa lingkungan hidup penyedia air. Jadi ini yang kita buat tadi, kemudian digabung dengan di overlay dengan grid yang sudah kita buat pada level provinsi. Overlay ini dibutuhkan untuk memasukkan nilai indeks jasa lingkungan penyedia air ke dalam grid provinsi. Kemudian kita memasukkan ketersediaan air ke dalam grid provinsi. Ya, jadi berapa besar ketersediaannya air yang ada di SK 146 itu kita distribusikan pada setiap grid. Bagaimana cara mendistribusikannya? Di sini kita menggunakan formulasi sebenarnya bahwa ketersediaan daripada setiap grid itu sama dengan indeks jasa penyedia air di setiap gridnya dibagi dengan jumlah indeks penyedia air pada seluruh grid yang ada di provinsi ini dikali dengan besarnya ketersediaan air berdasarkan SK 146. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, artinya setiap grid yang ada di provinsi ini sudah memiliki nilai ketersediaan air yang terdistribusi pada setiap grid. Nah, meskipun demikian, perlu kita perhatikan bahwa proporsi luas setiap grid ini bisa berbeda-beda pada wilayah yang ada di provinsi ini. Terutama pada wilayah-wilayah pantai ini, ada grid yang terpotong dengan batas garis pantai, sehingga itu perlu dibuat proporsi luas dengan membagi setiap poligon dengan luas maksimum 81 atau 900 kali 900 meter ini nanti kita dapatkan 81 hektar. Sehingga yang terpotong itu tidak cukup 81 hektar, maka nilainya menghasilkan 0, sekian. Itu kemudian dikali dengan indeks jasa ekosistem penyedia air. Nah, setelah memperkalikan dengan proporsi luas dengan indeks penyedia airnya, maka kemudian dikalikan dengan ketersediaan air berdasarkan SK tadi menggunakan formulasi seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau itu sudah dilakukan, maka kemudian kita potong grid yang sudah berisi distribusi ketersediaan pada setiap grid ini menggunakan batas kabupaten atau kota, ya, batas kabupaten atau kota. Kemudian setelah dipotong, kita hitung lagi proporsinya. Jadi kita menghitung lagi berapa proporsinya untuk menghitung berapa total air. Jadi kalau sudah dibuat proporsinya, luas proporsinya dikali dengan indeks penyedia air, kemudian menggunakan rumus tadi, maka kita akan dapatkan berapa ketersediaan pada setiap grid ini. Ini kemudian dihitung totalnya, itulah yang kita sebut total air atau ketersediaan air per kabupaten atau kota. Seperti yang saya contohkan ini, kita dapatkan sekitar 888.071,836 meter kubik per tahun untuk Kabupaten Sinjai. Nah, dari sini yang kita gunakan adalah nilai ini. Nilai ini kenapa? Karena kita tidak lagi menggunakan grid yang sudah kita gunakan sebelumnya, karena aturannya menghendaki kita membuat grid yang lebih detail, yaitu 150 kali 150 meter.
bukan lagi 900 kali 900 meter. Nah, ini memperlihatkan bahwa kita harus hati-hati di dalam membuat grid 150 meter kali 150 meter. Karena kerja kita pada level kabupaten kota dan menurut aturan yang ada, grid yang digunakan 150 kali 150 meter, sehingga kita perlu membuat grid baru dengan ukuran tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah grid yang baru harus tetap bersesuaian dengan grid provinsi. Supaya apa? Supaya proporsi nilai ketersediaan air pada grid provinsi itu selaras dengan proporsi ketersediaan air nanti pada grid kabupaten kota, tentunya berdasarkan pembagian-pembagian gridnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat grid yang selaras dengan grid provinsi, grid kabupaten selaras dengan grid provinsi? Maka grid provinsi, kita buat sebuah template. Ini grid provinsi ini yang hitam-hitam ini. Kemudian kalau kita zoom, maka kita ambil kota ini, kita pilih, kita select, kemudian kita simpan sebagai sebuah template. Ya, ini kita simpan sebagai sebuah template. Kemudian ini yang kita jadikan dasar untuk membentuk grid yang ukurannya 150 meter kali 150 meter. Jadi template itu kita butuhkan extend dan snap-nya. Jadi snap-nya harus nempel seperti ini, tidak boleh seperti ini. Nah, itu saya kira teman-teman sekalian, pengantar dari saya, kemudian mari kita praktekkan secara bersama-sama.